Pernah tidak dalam satu hari saja hati kita seperti naik turun tanpa kita sadari? Pagi hari masih bisa tersenyum, siang mulai lelah, sore ada kabar yang membuat dada sesak, malam kepala tak bisa benar-benar bersandar tenang di bantal. Padahal secara lahiriah hidup terlihat biasa saja. Tidak ada bencana besar, tidak ada kejadian luar biasa, tapi di dalam ada gelombang yang tak terlihat orang. Dan disitulah seringkali Allah sedang bekerja. Bukan dengan cara yang ramai, tapi dengan cara yang sangat halus. Setiap manusia pasti diuji, bukan hanya dengan kehilangan, tapi juga dengan penantian. Bukan hanya dengan kesedihan, tapi juga dengan kelapangan. Bahkan, kadang yang paling berat bukan saat air mata jatuh, tapi saat hati lelah menunggu jawaban dari langit. Ada orang yang bangun pagi dengan niat baik, ingin berubah, ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi langkahnya terasa berat. Hatinya seperti ditarik ke dua arah. Satu ingin mendekat, satu lagi masih terikat dengan dunia. Disinilah ujian pertama, ujian niat. Islam mengajarkan, langkah pertama menghadapi masalah bukan langsung mencari jalan keluar, tapi meluruskan arah hati. Karena bisa jadi yang membuat masalah terasa berat bukan besarnya ujian, tapi jauhnya hati dari yang menguji. Ketika hati kembali menghadap, barulah jiwa mulai tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena keyakinan tumbuh. Allah tidak sedang menyiksa, tapi sedang mendidik. Lalu datang ujian berikutnya. Perasaan tidak dipahami, berbuat baik tapi disalahartikan, diam tapi dianggap sombong, berusaha sabar tapi malah diremehkan. Di titik ini, Islam mengajarkan satu adab yang sangat dalam, ikhlas yang disertai husnudzon. Ikhlas bukan berarti tidak sakit. Ikhlas adalah tetap memilih benar walau hati perih, tetap lembut walau diperlakukan kasar, tetap mendoakan walau tidak didoakan. Karena orang beriman tahu yang menilai bukan manusia, tapi Allah. Dan penilaian Allah tidak pernah salah alamat. Kemudian ada ujian yang lebih halus lagi, kehilangan. Bukan selalu kehilangan orang. Kadang kehilangan rasa, kehilangan semangat, kehilangan kedekatan dengan Allah yang dulu pernah terasa hangat. Salat masih dikerjakan, tapi hati terasa jauh. Doa masih terucap, tapi air mata tak lagi mengalir. Disinilah Islam mengajarkan satu kunci, sabar dalam istiqomah. Tetap datang walau hati kering. Tetap sujud walau belum merasa apa-apa. Tetap membaca ayat walau belum tersentuh. Karena iman itu bukan perasaan, tapi pilihan yang diulang setiap hari. Dan di sela semua itu ada ujian yang paling sering dilupakan. Ujian saat lapang, saat rezeki ada, saat urusan terasa mudah, saat hidup tampak berjalan baik-baik saja. Disinilah syukur diuji, bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tapi dengan kerendahan hati, dengan tidak sombong, dengan tidak lupa bahwa semua ini titipan. Islam mengajarkan, orang yang bersyukur bukan yang paling banyak memiliki, tapi yang paling sadar bahwa semua bisa diambil kapan saja.
pelan-pelan kita mulai mengerti bahwa setiap masalah bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk meluruskan. Yang jauh didekatkan, yang lalai diingatkan, yang sombong direndahkan, yang lemah dikuatkan dengan doa. Dan di tengah semua ini, Allah selalu memberi satu pintu yang tidak pernah tertutup. Sujud. Sujud di saat hati penuh, sujud di saat dada sesak, sujud di saat tidak tahu harus mengadu ke siapa. Karena disitulah seorang hamba paling dekat dengan Robnya. Mungkin sampai hari ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Masih ada doa yang belum dikabulkan seperti yang diinginkan. Masih ada luka yang belum sembuh sempurna. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah lalai, tidak pernah salah waktu, tidak pernah keliru dalam menakar ujian. Semua tepat, tetap kadar, tetap waktu, tepat untuk membawa kita pulang kepadanya. Dan kisah ini belum selesai, karena setiap hari selalu ada bab baru. Bab tentang menerima, bab tentang merelakan, bab tentang bangkit lagi, bab tentang belajar lebih berserah. Dan di bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana cara Islam mengajarkan hati untuk benar-benar tenang, bukan hanya sabar di lisan, tapi ridho di kedalaman jiwa. Kadang kita tidak sadar bahwa yang paling kita butuhkan dalam hidup bukan jawaban cepat, tapi hati yang kuat untuk menunggu. Menunggu dengan tenang itu tidak mudah. Menunggu kabar baik, menunggu perubahan, menunggu pertolongan, menunggu jalan keluar. Dalam penantian itu, pikiran sering lelah lebih dulu. Hati mulai bertanya, sampai kapan? Dan disitulah iman diuji lagi. Bukan dengan peristiwa besar, tapi dengan waktu. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah bagian dari takdir. Bukan hanya apa yang terjadi, tapi kapan itu terjadi. Semuanya sudah dalam hitungan Allah. Dan seringkali yang membuat kita gelisah bukan karena Allah belum memberi, tetapi karena kita ingin mengatur waktunya. Padahal Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar, bukan bersama orang-orang yang tergesa-gesa. Sabar dalam Islam bukan sekedar menahan, bukan sekedar menahan diri dari marah atau keluh. Sabar adalah tetap berjalan di jalan yang benar, walau belum melihat hasilnya. Tetap taat walau belum merasakan manisnya. Tetap percaya walau belum paham rencananya. Ada hari-hari di mana doa terasa berat keluar dari lisan. Bukan karena tidak ingin berdoa, tapi karena hati terlalu lelah untuk merangkai kata. Di saat seperti itu, Islam mengajarkan satu adab yang sangat indah. Diam yang penuh adab di hadapan Allah. Kadang cukup hadir, cukup duduk setelah sholat, cukup menatap sajadah, cukup menarik napas dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau lebih tahu." Dan itu sudah menjadi doa. Lalu ada masa ketika kita merasa sendiri, bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Disinilah Allah mengajarkan tauhid dalam bentuk yang paling lembut, bahwa sekuat apapun manusia menemani, hanya Allah yang benar-benar memahami isi hati. Ketika semua terasa sempit, langit justru sedang terbuka.
karena Allah tidak menunggu kita kuat baru menolong. Justru saat kita merasa paling lemah, disitulah pertolongan paling dekat. Namun, pertolongan Allah tidak selalu berupa hilangnya masalah. Seringkali Ia hadir dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, dalam bentuk hati yang tiba-tiba lapang, dalam bentuk air mata yang menenangkan. Dan itu semua adalah rahmat. Islam juga mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan melawan. Sebagian harus diterima, sebagian harus didiamkan, sebagian harus diserahkan. Karena ada perkara yang tidak akan lurus dengan kekuatan tangan, tapi dengan kelunakan hati. Ada orang yang sibuk mencari siapa yang salah, padahal yang lebih penting adalah bagaimana bersikap benar. Ada yang sibuk menuntut hak, padahal yang lebih tinggi nilainya adalah menjaga adab. Dan disitulah keindahan Islam terlihat. Ia tidak hanya mengajarkan benar dan salah, tapi juga mengajarkan indah dalam bersikap. Ketika disakiti, kita diajarkan memaafkan. Ketika direndahkan, kita diajarkan merendah. Ketika dipuji, kita diajarkan takut pada ria. Ketika gagal, kita diajarkan tawakal. Semua ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk membersihkan hati. Karena hati yang bersih akan melihat takdir dengan jernih. Sedikit demi sedikit kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana berjalan bersama Allah di dalam masalah. Bukan tentang seberapa cepat keluar dari ujian, tapi seberapa dekat kita kepada Allah saat berada di dalamnya. Dan di setiap perjalanan itu, Allah selalu meninggalkan tanda-tanda kecil, kemudahan yang datang tiba-tiba, pertolongan dari arah yang tak disangka, ketenangan yang turun tanpa sebab yang jelas. Itu semua bukan kebetulan. Itu sapaan. Sapaan dari Rob yang ingin hamba-Nya tahu engkau tidak sendiri. Namun, perjalanan hati ini belum selesai. Masih ada lapisan-lapisan yang lebih dalam. Masih ada pelajaran tentang ridho yang belum benar-benar kita pahami. Masih ada makna pasrah yang belum sepenuhnya kita rasakan. Di bagian selanjutnya kita akan masuk ke satu fase yang lebih sunyi, saat hati tidak lagi bertanya mengapa, tetapi mulai belajar berkata, aku percaya. Dan di sanalah ketenangan yang sebenarnya mulai tumbuh. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah merasakannya, tapi tidak semua orang bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Fase ketika hati sudah lelah bertanya, lelah menunggu, lelah berharap, lelah menebak-nebak rencana Allah. Bukan karena putus asa, tapi karena terlalu lama memikul beban di dalam diam. Di fase ini, seseorang tidak lagi banyak mengeluh, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena sudah tidak tahu lagi kepada siapa harus bercerita. Disinilah sebenarnya Allah sedang membawa hati ke satu makom yang lebih tinggi, makom berserah. Berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah berhenti memaksa Allah mengikuti keinginan kita. Berhenti mengatur takdir dengan emosi. Berhenti merasa paling tahu apa yang terbaik. Berserah adalah ketika hati berkata, Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku,
Sekarang aku titipkan hasilnya kepadamu. Dan kalimat itu, jika keluar dari hati yang jujur, bisa menggetarkan langit. Islam mengajarkan bahwa tenang bukan berarti tidak ada masalah, tapi karena kita tahu kepada siapa masalah itu diserahkan. Seperti seorang anak kecil yang menangis, bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tapi karena ia ingin berada di pelukan orang yang paling ia percaya. Begitulah seharusnya hubungan hamba dengan Robnya. Ketika dunia terasa bising, hati butuh tempat untuk pulang, dan tempat itu bukan manusia, bukan harta, bukan kedudukan, tapi Allah. Lalu datang satu kesadaran yang sangat menenangkan, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki, dan tidak semua yang kita kehilangan harus kita tangisi selamanya. Karena ada pertemuan yang memang hanya untuk sementara, dan ada perpisahan yang justru menyelamatkan. Allah tidak pernah menutup satu pintu, kecuali Dia telah menyiapkan pintu lain. Mungkin bukan pintu yang kita minta, tapi pintu yang kita butuhkan. Kadang pintu itu bernama sabar, kadang bernama ikhlas, kadang bernama doa yang tak henti, kadang bernama air mata di sepertiga malam. Dan semua itu membentuk satu hal, kedekatan. Kedekatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kedekatan yang lahir dari luka, dari rindu, dari harap, dari pasrah. Di titik ini, hati mulai belajar ridho. Bukan ridho karena semuanya indah, tapi ridho karena yakin apapun yang Allah pilih pasti yang terbaik untuk akhirat. Ridho bukan berarti tidak sedih. Ridho adalah tetap percaya meski sedih, tetap memuji meski perih, tetap sujud meski dada sesak. Dan ketika ridho mulai tumbuh, hati tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa aku?" tapi mulai berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku?" Disitulah ujian berubah menjadi pelajaran. Disitulah luka berubah menjadi jalan pulang. Disitulah air mata berubah menjadi saksi kedekatan dengan Allah. Sampai akhirnya kita sadar satu hal yang sangat dalam, bahwa selama ini bukan hidup yang menjauhkan kita dari Allah, tetapi kita yang terlalu sibuk sehingga lupa mendekat. Dan Allah dengan kasih sayangnya menghadirkan ujian, kehilangan, penantian, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memanggil. Memanggil hati agar kembali, memanggil jiwa agar bersandar, memanggil iman agar bangkit. Lalu di satu malam yang sunyi, ketika dunia sedang tertidur dan hanya ada kita dan sajadah, kita pun mengerti bahwa semua lelah ini tidak sia-sia, bahwa semua sabar ini tidak kosong, bahwa semua doa yang belum terjawab tidak pernah benar-benar diabaikan. Allah hanya sedang menunda untuk memberi dengan cara yang lebih indah. Dan di sanalah hati berbisik dengan penuh yakin, "Ya Allah, aku tidak lagi meminta hidup tanpa ujian. Aku hanya memohon hati yang kuat untuk menjalaninya bersamamu." Jika hari ini engkau merasa sendiri, ingatlah, bisa jadi Allah sedang mengosongkan sekitarmu agar engkau benar-benar bersandar hanya kepadanya. Jika hari ini doamu belum terjawab, ingatlah, bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban
yang akan membuatmu bersyukur lebih dalam dari yang kau bayangkan. Dan jika hari ini hatimu lelah, ingatlah, Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering lupa menengadah. Ya Allah, di hadapan-Mu kami lemah, di hadapan-Mu kami penuh kekurangan. Jika langkah kami terseok, kuatkanlah. Jika hati kami gelisah, tenangkanlah. Jika iman kami menipis, tambahkanlah. Jangan Engkau biarkan kami bergantung pada selain-Mu. Jangan Engkau biarkan kami mencintai dunia melebihi akhirat. Jangan Engkau biarkan kami berjalan tanpa cahaya petunjuk-Mu. Ya Allah, ajarkan kami sabar yang indah, ikhlas yang lapang, ridho yang menenangkan, dan tawakal yang menguatkan. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai dalam keadaan hati yang bersih, iman yang utuh, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.